20 Desember 2024. Buat banyak orang, tanggal ini mungkin kedengarannya biasa aja. Tapi buat industri musik Indo, tanggal itu adalah salah satu titik sejarah yang penting. Di tanggal ini, rilis lagu Hipdut, Garam dan Madu dari trio Tensi, Naikila, dan juga Jamsi. Yang ternyata jadi lagu Hipdut paling viral se-Indonesia. Di YouTube, 2 hari setelah rilis, lagu ini tembus 2 juta views. Bahkan sekarang kalau gue lihat di YouTube Music, viewsnya udah sampai 244 juta plays. Di Spotify, Garam dan Madu ini mecahin rekor sebagai lagu Indonesia tercepat yang nyentuh 100 juta stream di platform itu. Bahkan lebih gokilnya lagi, Tensi itu sampai diundang tampil di salah satu festival industri kreatif paling bergengsi di dunia, South by Southwest, di Sydney tahun 2025. Gila coy, ini lagu Hipdut, dangdut gitu ya, mendunia. Langsung aja kita umumin. Kami ucapkan selamat kepada Garam dan Madu. Sakit Dadaku. Congratulations. Hey. Okay, I wanted to thank you to Anti-Normal that believes in me, my parents, God, dan Nami Awards, thank you so much. Semoga ini bisa menjadi sesuatu awal yang baik untuk centil era Naikila. Dulu banyak yang bilang kalau Tensi dan kawan-kawan ini hoki doang, tapi ternyata itu enggak. Lagu mereka yang lain kayak Kasih Aba-Aba atau Magic With Hibiniu itu juga viral. Tembus puluhan juta, bahkan ratusan juta kalau digabungin sama Spotify dan YouTube. Even sampai Reza Rahadian aja kecanduan lagu ini cuy. Fenomena ini pun akhirnya bikin gue bertanya-tanya ya, kenapa sih Hipdut bisa seviral ini? Kenapa musiknya itu candu banget? Dan yang terpenting, sejarahnya itu gimana? Welcome to Jurnal Investigasi by 1%. Hari ini kita bakal bahas Hipdut dan era kebangkitan musik jamet di Indonesia. Enjoy! Ada satu hal penting yang sebenarnya harus kita lurusin. Kalau ada yang bilang Hipdut itu ngerusak dalam tanda kutip kemurnian dangdut, mereka mungkin lupa sama sejarah dangdut itu sendiri. Karena sebenarnya dangdut itu bukan genre yang murni. Dia emang musik yang dari sananya tuh emang gado-gado. Pertama, fondasinya tuh Melayu. Terus juga ada pengaruh dari India yang kental banget ya, terutama di harmoni dan penggunaan tabla. Ada juga nuansa cengkok vokal dari Arab, dan juga ada kombinasi sound western rock pop, bahkan irama dari Amerika Latin. Dan menariknya, dangdut itu musik yang selalu bisa beradaptasi sama zaman. Misalnya di era Raja Dangdut ya, Rhoma Irama, dia mempopulerkan rockdut kawin silang antara ritme gendang sama gitar elektrik yang lagi ngetren memang pada tahun 70-an. Fast forward ke tahun 2000-an, lahirlah dangdut koplo yang temponya tuh jauh lebih cepat dan lebih agresif. Seakan dirancang khusus buat bikin orang itu pada joget. Beda sama rockdut, dangdut koplo ini sebenarnya gak lahir di Jakarta. Dia lahir di daerah, khususnya di Jawa Timur dan wilayah Pantai Utara atau Pantura Jawa. Dan ini akhirnya bikin banyak musisi-musisi daerah, terutama dari Jawa, mulai naik daun. Misalnya di era 2010-an, ada musisi namanya NDX aka. Lagu mereka itu pakai bahasa Jawa dan dicampur hip hop dengan sound yang lebih merakyat. Bahkan beberapa orang bilang mereka tuh pionir sesungguhnya dari hip hop dangdut sebelum eranya Tensi masuk. Grup ini juga yang mempopulerkan tema musik pop yang viral banget di Jawa selama 1 dekade, yaitu ambyar. Ambyar yang artinya hancur lebur, patah hati mendalam. Nah, pertanyaan berikutnya, di mana ceritanya Hipdut versi Jawa itu bisa berevolusi jadi Hipdut versi Tensi? Kita bakal bahas di section selanjutnya. 20 Desember tahun 2024 rilis lagu Garam dan Madu. Ini adalah momen yang nandai munculnya Hipdut generasi baru. Siapa pionir di baliknya? Trio ini tuh terdiri dari Tensi, seorang penyanyi hip hop asal Sidoarjo, Jawa Timur, Naikila, penyanyi R&B pop asal Surabaya, Jawa Timur, dan juga Jamsi, produser musik yang berbasis di Jakarta. Nah, pertanyaannya, kenapa sound trio ini bisa beda banget dari pendahulunya, yaitu NDX aka? Padahal mereka itu sama-sama dari Jawa ya. Jawabannya adalah karena komposisinya yang unik. Dua
Dua vokalis utamanya, Tensi dan Naikila, emang berasal dari sumbernya atau kandangnya dangdut koplo ya di Jawa Timur. Tapi genre asli mereka itu sebenarnya bukan dangdut. Mereka adalah musisi urban, hip hop dan R&B. Nah, mereka akhirnya ketemulah seorang produser namanya tuh JMC yang berasal dari Jakarta, pusat industri pop nasional. Kombinasi inilah yang akhirnya bikin JMC bisa memperlakukan kendang cuma sebagai sound pendukung yang akhirnya diintegrasiin sama formula produksi hip hop modern. Nah terus, kenapa formula hipdut new generation ini bisa viral dan diterima sama banyak Gen Z? Alasan pertama, komposisi musik. Koplo itu identik sama tempo yang cepat, agresif, dan rusuh. Musiknya tuh emang dirancang khusus buat bikin orang joget. Instrumennya tuh rame banget ya. Ada suling, gitar melodi, ada keyboard, dan seringkali hasil produksinya tuh bisa berisik ya dalam tanda kutip karena instrumennya tuh banyak banget. Nah tapi, hipdut ala Garam dan Madu itu temponya jauh lebih lambat. Tempo lambat ini ngegantiin energi rusuh koplo dengan sebuah groove yang sensual dan juga groovy. Bikin musiknya tuh jadi sangat minimalis, isinya cuma simple keyboards dan juga hip hop drum beats. Produksinya bersih, high quality, dan yang terpenting, bass heavy. Kenapa ini penting? Karena ini adalah sound yang dirancang bukan buat speaker toa hajatan. Dimana kita bisa tahu ya kalau hajatan itu kan selalu ada lagu-lagu dangdut dan lagu-lagu dangdut itu emang enak kalau diputar di toa. Tapi lagu-lagunya Tensi, Garam dan Madu ini sebenarnya nggak cocok buat dipakein di speaker toa. Lagu-lagu ini dirancang buat terdengar maksimal di earphone Gen Z, di sound system mobil, dan juga di speaker club malam atau nightclub. Kebayang nggak tuh? Lagu dangdut ada di nightclub. Alasan kedua, lirik ala Cogil dan Cegil. Kalau kita bandingin sama lagu-lagu dangdut yang ambiar, lirik lagu hipdut Tensi ini cenderung lebih aktif dan juga agresif. Lo bisa lihat ya perbandingan lirik NDX dan Tensi di lagu tentang perselingkuhan. Lo bisa coba lihat di layar ya. Kalau kita perhatiin, lirik lagu Tensi ini bukan pernyataan sedih. Ini adalah statement yang menunjukkan kepercayaan diri. Lo pilih gua atau dia? Ada pergeseran makna dari yang awalnya penderitaan pasif ya, aku ditinggal, aku nangis, menjadi sikap aktif dan punya kendali. Aku yang memilih, kamu mau apa? Alasan ketiga, video klip yang apa adanya. Video klipnya juga jadi formula. Estetikanya low budget, DIY, gak ada kemewahan, gak ada mobil sport, gak ada koreografi yang rumit. Isinya cuma bersantai dengan teman di rumah. Estetika yang lo-fi, kualitas rendah yang emang disengaja, ini tuh justru bikin mereka jadi lebih otentik, lebih jujur, dan juga lebih relatable buat Gen Z. Bahasa yang dipakai juga jaksel banget ya, campur-campur antara Indonesia, Inggris, dan sedikit Jawa. Jangan lirik kayak Hold My Hands, Don't Tell Your Friends, Cerita Kemarin, Ku Ingat Permanen, Jiro Lu. Itu kan sebenarnya campuran ya, Indonesia, Inggris, dan juga ada sedikit pelafalan Jawa. Dan ini adalah cerminan alami ya kalau Gen Z jaksel ngobrol tuh kayak gitu, campuran-campuran bahasa Indo dan bahasa Inggris. Oke guys, sebelum lanjut gue mau ngasih tahu info buat lo yang lagi ngerasa bingung, ngerasa stuck sama hidup akhir-akhir ini. Entah itu soal karir, pendidikan, hubungan, keluarga, pernikahan, atau hal-hal personal lainnya. Sekarang 1% tuh nyediain psikotes premium. Di dalam psikotes premium ada berbagai pilihan tes yang dirancang buat ngebantu lo lebih paham siapa sih diri lo sebenarnya, supaya lo bisa ngambil keputusan hidup lo dengan lebih baik. Psikotes ini tuh ngegabungin berbagai jenis tes psikologi profesional. Jadi setiap lo beli, lo bakal dapet beberapa psikotes, disatuin reportnya jadi puluhan halaman untuk hasil yang akurat dan personal. Lo bisa baca puluhan halaman ini, dan yang paling keren, kalau lo nggak ngerti atau lo ada pertanyaan, lo bisa dapet insight lanjutan lewat konsultasi bareng expert dari 1%, langsung berdasarkan hasil tes lo. Langsung aja kunjungi 1.bio/psikotes premium buat info lebih lanjut. Selama puluhan tahun, setiap kali kita ngomongin dangdut, terutama setelah era koplo yang meledak, musik ini tuh sering banget dapat stigma. Tapi, yang menariknya, ini tuh bukan kritik terhadap musik. Ini tuh kritik kelas sosial. Kritik ini datang dari audiens kelas atas. Mereka sering ngerendahin dan ngasih label genre ini tuh sebagai musik kabupaten atau musik orang kampung. Kelahiran dangdut koplo di daerah kayak Jawa Timur dan Pantura, justru ironisnya memperkuat stigma ini. Ini mempertegas cap kedaerahannya di mata audiens kelas atas. Masalah stigma inilah yang bikin dangdut, biarpun jadi musik paling populer di Indo, tetap susah naik kelas secara kultural di mata kaum elit kelas atas. Stigma ini berlangsung puluhan tahun, sampai akhirnya Gen Z datang. Lagu Garam dan Madu dari Tensi, Naikila, dan juga JMC berhasil melakukan sesuatu yang gak bisa dilakukan evolusi dangdut sebelumnya, yaitu mendobrak tembok stigma tadi. Formulanya yang unik, bikin Garam dan Madu ini pertama kali viral karena soundnya itu cocok buat dipakai video-video TikTok sama banyak Gen Z. Baru deh dari situ mulai merambat
ke platform lain ya, kayak YouTube dan juga Spotify. Kalau dari yang gue perhatiin, kayaknya musik dangdut itu udah mulai sedikit naik kelas. Kenapa? Karena ya Tensi udah diundang tampil di festival industri kreatif paling bergengsi di dunia ya, di Australia tahun 2025 kemarin. Bahkan menariknya, lagu ini tuh secara absurd diadopsi jadi salah satu tren meme global yang dikenal sebagai Italian brain rot. Garam mararam raraman mararaman dan madu dung 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 tak tuntung perkuntung. At the end of the day, kalau kita balik lagi ke pertanyaan awal, kenapa sih Hipdut itu bisa candu? Jawabannya adalah karena dia adalah paket lengkap yang hampir sempurna. Secara visual, dia relatable. Secara lirik, dia adalah fantasi sikap cogil-cegil yang nyari escapism dan juga pemberdayaan atau empowerment. Hipdut adalah suara generasi baru, generasi yang nolak batasan yang kaku antara tradisional dan juga modern. Mereka berhasil ngelakuin dua hal sekaligus. Pertama, memberikan hip hop, genre global, sebuah cita rasa yang khas Indonesia, dan di saat yang sama, memberikan dangdut, genre lokal, kehidupan baru di tangan generasi muda. Hipdut bisa berhasil karena ia menciptakan keseimbangan yang sempurna. Bagi kita orang Indonesia, soundnya itu kerasa familiar ya, karena ada melodi dan gendang dangdutnya. Tapi di saat yang sama, terasa refreshing karena produksi hip hop dan trapnya itu yang modern. Buat lo yang suka sama bahasan-bahasan jurnal investigasi kayak video ini, lo bisa cek 2 video yang udah gua rekomendasiin ini ya. Silahkan bisa diklik aja. Gue berharap fenomena ini bisa jadi angin yang segar buat perkembangan pop culture di Indonesia. That's all for this video. Gue Danang dari 1%. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa hidup seutuhnya. Thanks.